Shalom Bapak Ibu, mari dengan senyum beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Walaupun tertutup masker, senyumlah lewat mata. Bapak Ibu, apa reaksi saudara ketika sudah mengerjakan banyak hal, berkorban banyak hal untuk komunitas atau kelompok tertentu, taruhlah di gereja ini, semua waktu, situasi apapun saudara curahkan, lalu kemudian di belakang orang mulai bicara jelek dan tidak mengakui tiap karya, sumbangsi, dan pengorbanan saudara. Saya kira ini akan melukai, dan saya sepakat, yakin Bapak Ibu bersepakat dengan saya, bahwa apapun yang diomongkan orang di belakang itu tidak benar, kurang ajar, tidak tahu berterima kasih. Lalu umumnya, menurut saya, orang akan berupaya mencari pembelaan diri dan mulai bilang, kalau bukan kita yang backing, nyandak jadi ini gereja barangkali. Kalau bukan kita yang jadi panitia yang berusaha, ndak mungkin ini dana terkumpul. Dia mulai berbangkit-bangkit. Dan itu menurut saya natural, itu alami. Biasa orang akan bereaksi ketika disudutkan untuk membela diri. Membela diri adalah hal yang alami, dilakukan oleh siapapun, apalagi jika dia benar. Hari ini saya mau mengisahkan tentang tokoh yang mengalami hal yang sama, yang juga disudutkan dan tidak dihargai. Namanya Rasul Paulus. Surat 2 Korintus itu dia kirim 12 bulan setelah surat 1 Korintus. Dia berkarya di Korintus itu luar biasa lama Bapak Ibu, 1,5 tahun. Dia kristenkan Korintus, padahal itu adalah orang-orang yang bejat sekali. Di situ ada kuil Dewi Aphrodite, lalu pelayannya itu disebut dengan 1000 pelacur suci, 1000 pelacur suci. Siapa yang mau menyembah Dewi Aphrodite harus berhubungan dulu dengan pelacur suci itu sebagai pelayan. Hidup mereka sangat bobrok, amoral banget, dan tidak berkenan dimanapun. Pokoknya apapun dari segala kejahatan ada di Korintus. Maka kalau ada orang yang bobrok moralnya, kalau ada orang yang kurang ajar sekali nggak bisa diurus, mereka akan bilang begini, kelakuanmu itu sama dengan Korintus. Korintus itu jadi kata keterangan sifat pada zaman dulu itu, saking bobroknya. Apa ini anak Korintus banget lu? Jadi label, saking bobroknya. Paulus masuk, memberitakan kebenaran yang luar biasa. Lalu tumbuh dan hadirlah gereja Korintus di situ. Umat kemudian disadarkan, banyak menjadi petobat-petobat baru yang luar biasa. Dan semua itu hidup baru. Tiba-tiba masuk pengajar sesat. Ada kelompok-kelompok Yahudi tertentu, bahkan golongan-golongan yang lain, mulai masuk dan memprovokasi. Kalian yakin Paulus itu rasul? Jadi ketika gereja itu sudah bertumbuh, sudah makmur luar biasa, sudah tenang dan damai, masuk penyusup. Kalian kira itu rasul yang lalu menginjili ke kalian? Bukan. Itu sok-sokan aja jadi rasul, dibicarain di belakang, diragukan kerasulannya, dan kemudian mulai ada yang terpengaruh kesian dan mulai menolak Paulus, bahkan tidak mengakui lagi bahwa gereja ini berdiri karena kerasulannya, mempertanyakan kerasulan Paulus. Umumnya Bapak Ibu, kalau saudara jadi rasul Paulus, apa reaksi saudara? Pasti memberontak. Kalau perlu kirim WA, pasang status di Instagram dan Facebook, kong tulis ngana kira, udah mulai tang. Jadi, oh tidak Bapak Ibu, tolong lihat 2 Korintus pasal 5,
Tolong lihat ayat 12. Dia ndak bangke-bangke, ini orang ndak baca, tuh orang kan baca ayat 14. Ayat 12 dia bilang ini, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Coba. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegahkan hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Korintus, saya nggak mau omong tentang apa yang saya bikin. Enggak. No, saya tidak akan bicara. Kalianlah. Kalau kalian tahu ada positif dari kami, kalian yang megahkan, kalian yang bicara untuk hadapi pengajar sesat itu. Coba lihat, dia nggak mau cari untung. Udahlah, lu mau ngomong apa tentang saya, silakan. Silakan. Saya tidak akan sedikit pun akan bicara. Tapi kalau kalian merasa ada hal yang benar, tolong bicara supaya pengajar sesat itu tahu. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Pribadi ini luar biasa. Pertanyaan besarnya, kok bisa dengan mudah dia lakukan rekonsiliasi? Kok dengan mudah dia cepat berdamai? Kok dengan mudah dia tenang saja dan tidak bereaksi? Ada beberapa hal Bapak Ibu penyebabnya. Nah, saya mau bagi hari ini untuk saudara. Perhatikan secara khusus yang pertama, ayat 16. Dia bilang begini, sebab kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Sedap, ini hal pertama. Ketika hadapi penghujatan, ketika kemudian dia diskriminasi, ditolak, difitnah, diragukan kerasulannya, dia melihat kasus itu dan situasi itu, parameternya bukan 1 tahun 5-6 bulan saya di situ kok. Saya yang mengerjakannya. Aku harus naik kapal dan hampir tenggelam untuk kalian, baru enak saja. Enggak, itu ukuran manusia. Itu ukuran manusia. Dia bilang, enggak, saya akan menilai semuanya itu bukan lagi dengan ukuran manusia. Lalu dengan ukuran apakah yang dia pakai? Ini menarik. Dengan ukuran apakah dia menunjukkannya? Dia remind ke belakang di ayat 16. Dulu aku juga menuding jari pada Yesus Kristus. Aku mempertanyakan kemesiasannya. Saya menilai dia juga tidak benar. Aku meragukannya. Lalu kemudian dia dijumpai Kristus di Damsik kan. Dia meragukan Mesiasnya Yesus kan. Lalu kemudian dia berupaya untuk membunuh umat Allah. Dijumpai. Saya salah. Maka yang harus saya pakai adalah ukuran Allah. Dengarkan Bapak Ibu. Ketika hadapi konflik, ketika hadapi persoalan, ketika hadapi ketidaknyamanan, pandang, ukur, dan nilai persoalan itu. Bukan dengan ukuran manusia. Cari perspektif baru, yaitu ukuran ilahi. Apakah itu ukuran ilahi? Memandangnya dengan pendamaian. Logika saudara, dengarkan. Orang bersalah harus dihukum. Orang bersalah harus dipenjarakan. Orang bersalah harus dituding dengan jari. Maka orang yang berdosa harusnya Tuhan tuding dengan jari. Orang berdosa harusnya dihukum. Tetapi kalau baca sampai habis ayat 21, ukuran yang dipakai adalah pelayanan pendamaian. Bukan cari tahu siapa yang salah, tapi cari tahu apa masalahnya. Dan masalahnya adalah dosa. Dan dosa itu diampuni melalui Kristus datang. Itu yang Paulus maksud. Perspektifnya harus dirubah. Bukan lagi perspektif manusia, tapi perspektif ilahi. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Bagaimana mungkin untuk dengan cepat mengampuni? Bagaimana mungkin dengan cepat melakukan pelayanan pendamaian? Nah, di depan mata dia sakiti saya. Apa yang harus saya buat? Paulus bilang begini. Ayat 14. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Alasannya cuma satu. Kasih Allah memenuhi kami. Kasih Kristus memenuhi kami. Maka
cerewetnya minta ampun, gosipnya luar biasa, kau punya mulut now. Oh kasihan, dia salah satu yang Tuhan mati untuk dia. Jadi lain ya, oh iyo, dialah yang Tuhan mati, untuk dialah Tuhan mati. Jadi sama-sama status kita, para pendosa yang diselamatkan dan melepaskan pengampunan. Itu strategi yang dibangun oleh Rasul Paulus. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu, belajarlah untuk mengubah sudut pandang. Saya ulangi, belajarlah untuk mengubah sudut pandang. Dari ukuran manusia menjadi ukuran ilahi. Dan konsep ukuran ilahi bukan Almighty God, tapi konsep ukuran ilahi adalah mengasihi tanpa pamrih. Saudara akan keluar dari gedung gereja ini, akan berjumpa dengan manusia-manusia biasa seperti Bapak Ibu dan saya, yang rentan dengan kesalahan, yang lupa pernah terima barang baik dari saudara, yang pura-pura lupa pernah engkau tolong, yang kemudian bicara dari belakang. Engkau akan menjumpai tipikal orang-orang yang bukannya bersyukur justru menghujat. Engkau akan menjumpai orang-orang yang tak sepemahaman dan tak sependapat. Dan karena tidak sepemahaman dan tak sependapat, kelompok itu yang tak sepemahaman dianggap salah dan penting dan tidak penting lagi. Saudara akan berjumpa dengan orang-orang tertentu yang senang sekali memujimu di belakang, memujimu di depan, baru di belakang dia mulai. Saudara akan berjumpa dengan relasi di luar sana penuh dengan kekecewaan. Oh saya ralat, bukan relasi di luar sana, juga di dalam sini. Oh gereja juga tempat perselisihan loh. Enggak ya, di sini enggak Pak ya, aman-aman ya. Puji Tuhan. Memang ini Martin Luther nih luar biasa. Pokoknya di tempat yang nyaman ini sekalipun. Pokoknya kalau sudah enggak ada perselisihan Bapak Ibu harus curiga satu hal. Kalau rumah tangga mulai aman-aman, persekutuan mulai baik-baik, sama sekali lagi enggak ada perselisihan, tidak ada lagi percekcokan, tidak lagi bikin sakit hati. Saudara jangan cepat-cepat bersyukur. Harus masuk kamar segera dan mulai curiga, Tuhan, apakah aku sudah di sorga? Harus curiga, karena di sorga tidak ada gertakan gigi, tidak ada air mata, tidak ada duka, tidak ada kepeluhan, tidak ada konflik. Selama masih di dunia, saudara akan bertemu dengan beberapa benturan. Lalu jangan merengek ke Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Tasube king bae madorang hianati. Itu masih di dunia. Jangankan engkau, Tuhanmu dihianati. Maka perlu ada perspektif baru untuk Yudas yang menyangkal, untuk Petrus yang pura-pura tidak tahu sampai ayam berkokok 3 kali. Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini penting menjadi perspektif saudara dan saya. Akan ada konflik. Tidak tahu, mungkin suami menyakitimu. Atau istri membelakangimu. Atau tiba-tiba ada piring terbang di rumah yang gak tahu datangnya dari mana. Atau kebun binatang muncul di rumah. Atau anak-anakmu melupakan pengorbananmu sejak mereka kecil hingga besar. Dan seakan-akan melupakan bahwa mereka pernah lahir dari seorang ibu. Who knows? Teman sejawat saudara dan sebagainya. Saya mau ajak Bapak Ibu. 2 hal penting. Kalau tidak saudara akan 2 kali rugi. Yang pertama, jangan bawa sampah itu. Rugi Bapak Ibu. Sudah disakiti, masih disimpan di sini. Paulus enggak. Ya, untuk dia juga kok Tuhan sudah mati. Ya, walaupun kelakuannya enggak berubah. Sama-sama statusnya untuk dia juga Tuhan mati. Maka supaya saya damai, ku lepaskan pengampunan. Saya tidak mau sampah ini ku bawa siang dan malam.
Urusan dia sudah urusan Tuhan. Dengan saya, dia tidak punya urusan. Saya sudah selesai dengan diriku. Dan dia melepaskan pengampunan. Enggak mudah loh Bapak Ibu. Saya tidak tahu di sini bagaimana relasi hidup keluarga, suami istri, anak-anak, orang tua. Saya tidak tahu. Atau hidup sejawat di kantor dan sebagainya. Bapak Ibu pernah lihat pohon? Kalau ada pohon yang ditebang, dia akan mengeluarkan getah. Kalau Bapak Ibu melukai batang pohon dicungkel, itu akan mengeluarkan getah. Jaringan epidermis apakah itu getah. Lalu kalau sudah dibiarkan, getah itu akan mulai mengeras. Semakin lama dibiarkan akan tetap keras. Semakin lebih lama lagi orang akan nengok, seakan itu bukan luka, tapi seakan itu kulit baru yang menutup. Walaupun ada lekukan yang tak sama, tapi sudah tidak terluka lagi. Saya mau katakan hal ini pada perspektif bukan manusia. Lepaskan pengampunan sebagai pelayanan pendamaian. Mintalah Tuhan menganugerahkanmu getah melimpah untuk menutup tiap luka. Walaupun sakit akan terkesan tak terluka. Walaupun sakit mungkin kelihatan sudah sembuh. Tapi harus ingat bagaimanapun lekukannya tak sama. Untuk pengingat saudara bahwa aku pernah dengan dia dan aku pernah terluka. Aku menjaga hatiku supaya tidak terluka lagi. Mesti begitu. Bukan cuma Pak Pendeta, mungkin saya mau melepaskan pengampunan dan melupakan. Jangan lupakan, salah itu. Ampuni iya, tapi ingat kisah itu sebagai pelajaran penting supaya engkau tidak terluka lagi. Sebagai pelajaran penting untuk siap-siap lepaskan pengampunan. Tidak ada yang bisa melupakan hal yang berat itu, enggak mudah. Tapi itu menjadi kekuatan baru. Saya pernah terluka dan saya akan jaga hatiku untuk tidak terluka lagi. Amin. Sedikit yang bilang amin, berat memang, ya lakukanlah. Kasihan. Yang kedua, Bapak Ibu, lihat ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tidak pernah berubah dia. So 3 kali saya lepaskan pengampunan. Bahkan Alkitab bilang 7 kali, berapa kali itu? Sudah kubuat. 7 kali 7 kali, 70 kali 7 kali, 70 kali 7 loh, 70 kali 7, 70 kali 7, 490 kali bikin pengampunan. Jadi kalau Bapak Ibu baru mengampuni orang 1 kali, jangan usah tanya-tanya. Karena ternyata 7 kali 7, 49. 70 kali 7 berarti 490 kali pada orang yang sama. Banyak sekali saya lepas pengampunan. Tapi tidak berubah-berubah dia. Tidak usah lihat dia. Lihat saya. Saya manusia baru. Saya ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Daripada kita tunggu ngana berubah, kita juga yang berubah. Oh, enggak mudah. Oh, enggak. Saya akan terus melepaskan pengampunan karena saya manusia baru. Hal kedua mau bilang begini. Kenapa saya harus legowo untuk pelayanan pendamaian? 2 hal. Supaya engkau tak terluka lagi. Kedua, karena engkau manusia baru. Karena saudara manusia baru. Kau beda dengan orang lain. Bedakan dirimu dengan orang lain. Itu menang di situ. Sakit? Iya. Menangis di kamar? Iya. Terseduh-seduh di tempat tidur? Iya. Dihianati kok, enggak mudah. Tampil manusia baru. Terluka sekalipun, menangis luar biasa. Nah, saya manusia baru. Saya menang 1 langkah dengan kau. Ini hal yang kedua. Terakhir yang ketiga. Membalas kasih dengan kebencian adalah kejahatan. Ulang ya, membalas kasih dengan kebencian adalah kejahatan. Membalas kasih dengan kasih manusiawi itu hal lumrah. Tetapi membalas kebencian
dengan kasih. Itu yang ilahi, itu yang Tuhan bikin. Bapak, Ibu, dan saya adalah manusia baru. Prototipe kita adalah anak-anak Allah. Sulit berat lakukan ini. Kalau saya bikin membalas kasih dengan kebencian, saya jahat. Kalau saya bikin baik kepada orang yang baik, itu manusiawi, itu biasa. Tapi kalau saya rangkul mereka yang jahat, saya sedang menjadi prototipe anak-anak Allah. Selamat lakukan rekonsiliasi. Selamat melepaskan pengampunan. Selamat melakukan pelayanan pendamaian. Karena satu hal, engkau dan aku adalah anak-anak Allah. Manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya, amin.